Salam Ngopi BTV. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara Ngopi, dan hari ini kita coba meresponi tentang sebuah tanggapan dari PGI berkaitan dengan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan atau tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK, sehingga PGI memberikan respon. Teman-teman, kita akan saksikan video yang disampaikan oleh kedua ketua PGI sejenak. Buat indikasi yang menunjukkan ini merupakan target. Artinya tes wawasan kebangsaan yang kita harapkan kalaupun ada, itu adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki wawasan kita semua. Tapi yang terjadi dengan tes ini malah pakai alat untuk meminggirkan orang-orang yang secara objektif sangat berdedikasi, memiliki integritas yang mumpuni, dibuktikan dari kinerja mereka selama ini. Kami dapat informasi dalam perjumpaan hari ini, beberapa di antara mereka dalam 3 tahun terakhir ini mendapat nilai A dari kinerjanya. Oleh karena itu kita juga bertanya-tanya, ketika beberapa di antara mereka juga sedang menangani kasus-kasus yang lumayan signifikan. Jadi ada apa di balik ini semua? Tentu masyarakat berhak tahu. Jadi kalau boleh kita meminta seluruh proses ini dibuka secara transparan di negara ini. Ini bukan sekedar yang bisa kita temukan di dalam berita online dengan tema-tema yang menarik. Misalkan dikasih tahu bahwa PGI, kami menentang semua upaya pelemahan KPK. Itu yang disampaikan. Kenapa? Karena PGI menilai bahwa semua upaya pelemahan KPK bagi PGI selalu mengambil posisi untuk menentang pelemahan tersebut. Dan ini menjadi hal yang menarik yang perlu kita responi. Setidaknya bagi saya 3 pertanyaan yang akan saya ajukan yang menjadi sebuah pertanyaan bagi PGI dan bagi setiap kita berkaitan dengan gereja-gereja Tuhan. Pertanyaan pertama adalah apakah PGI berhak ikut menyuarakan masalah di KPK? Bagi saya sah-sah saja seperti itu ya, ketika orang-orang mengatasnamakan dirinya sendiri. Tetapi ketika bicara tentang PGI di dalam organisasi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ini menjadi perkara yang lain. Kenapa? Karena PGI itu menaungi semua gereja-gereja yang masuk di dalam naungan PGI, sehingga ketika PGI bersuara untuk sesuatu, maka PGI membawa nama gereja-gereja yang menjadi anggota dari PGI. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, apakah PGI berhak ikut menyuarakan masalah di KPK? Maka saya mengajak kita untuk melihat akan tata dasar dan tata rumah tangga dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini. Maka di dalam pasal 35 dengan sebuah judul hubungan dengan pemerintah dan masyarakat dituliskan bahwa PGI mengambil peran aktif mengadakan, memelihara, melayani hubungan kerjasama dengan pemerintah, khususnya Departemen Agama, seperti itu ya, khususnya Departemen Agama, serta mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kebebasan beragama, termasuk dengan semua golongan agama yang ada dalam masyarakat. Kemudian hubungan dengan ekumenis, dikatakan PGI mengadakan, memelihara, melayani hubungan baik dengan gereja-gereja dan badan-badan Kristen lainnya di dalam maupun di luar negeri. Kalau kita lihat di dalam pasal 35 ini dengan pertanyaan apakah PGI berhak menyuarakan masalah di KPK, maka kita bisa berkata bahwa ketika melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PGI, maka tidak ada celah untuk itu. Celahnya adalah dengan Departemen Agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Itu aja, bahwa PGI berkaitan sebagai lembaga keagamaan dan dia berperan di dalam lembaga keagamaan. KPK apakah menjadi lembaga keagamaan? Tidak.
KPK adalah lembaga bicara tentang penegakan hukum. Dan PGI tidak masuk di dalam ranah itu harusnya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah kenapa KPK memberhentikan pegawainya sehingga mereka dikatakan 75 orang itu tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini baru digagas, baru ini dilakukan kepada seluruh pegawai KPK dan banyak yang lolos, tetapi 75 tidak lolos. Dari 75 itu ada beberapa puluh yang dibina, tetapi berapa banyak yang juga akhirnya harus dikeluarkan dari KPK. Bagi saya ini adalah sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Ketika kita melihat apakah KPK berhak memberhentikan pegawainya, maka KPK itu adalah lembaga penegak hukum dan lembaga juga bicara tentang hubungan bekerja seperti itu ya. Ketika kita melihat dan mempertanyakan hal ini, maka apakah sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja berhak menghentikan karyawannya? Bagi saya sah-sah saja. Ketika PGI menyuarakan tentang kata upaya pelemahan dengan jargon bahwa 75 orang ini diindikasi sebagai kaum radikal, maka seperti apa PGI melihat itu? Seperti apa orang-orang yang ngomong di dalam wadah PGI yang bisa berkata bahwa tidak ada radikal di KPK? Ini menjadi hal yang penting. Seberapa pengetahuan para pemimpin PGI sehingga mereka bersuara bahwa harus menjaga supaya pelemahan KPK itu tidak terjadi. Itu yang menjadi pertanyaan saya untuk PGI. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bicara tentang masukan saya kepada PGI. Kembali kepada keberadaan PGI. Kalau kita melihat kembali kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGI, maka kita melihat bahwa tujuan keberadaan PGI di dalam pasal yang keempat di awal, maka dikatakan tujuan persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Jadi tujuannya itu tuh. Tujuan keberadaan PGI adalah mewujudkan gereja-gereja Kristen yang esa, yang satu itu. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua sama ketika menjadi bagian dari anggota PGI. Dan inilah PR besar yang masih dimiliki oleh PGI pastinya. Kenapa? Karena ketika kita melihat tentang gereja-gereja yang ada di Indonesia, masih banyak masalah-masalah yang terjadi di gereja-gereja di Indonesia. Gereja yang ditutup, gereja yang dilarang, gereja yang dibakar, gereja jemaatnya yang dibunuh beberapa hari yang lalu. Dan itu harus disuarakan, harus diperjuangkan, harus dilibatkan PGI ini secara aktif. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa itulah keberadaan PGI, yaitu berkaitan dengan keagamaan, kaitan dengan gereja-gereja Tuhan, maupun relasi dengan gereja, dengan agama-agama lain. Supaya apa? Supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini tetap di dalam sebuah toleransi dan kesatuan. Masukan saya dan 3 pertanyaan saya itu biarlah menjadi hal yang menjadi refleksi untuk kita, dan siapa tahu didengar oleh para pemimpin PGI. Saya bukan siapa-siapa, tidak seperti pendeta Gilbert yang bersuara, tidak seperti pendeta-pendeta besar yang bersuara, tetapi saya mengajak kita melihat kenapa PGI ada dan bagaimana keberadaan PGI membawa dampak bagi gereja dan membawa dampak bagi Indonesia di dalam kaitan keagamaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.